Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Hati Sama Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam doakannya lagi sakit Allah sehatkan teman Kaisam yang berjuang dan memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Kalian lagi pada ngapain cuy? Prepare lunch biasa Kaisam ngoceh dulu sama kalian. Wis bahas hujan di luar. Kita bahas apa? Kejadian ini tuh ternyata banyak coy, anak-anak majikan kita ya yang masih masih umurnya di bawah umur ya, di bawah umur 15 tahun ke bawah, ternyata dia ini suka melakukan aktivitas seksual. Loh, sama siapa Kaisam? Enggak. Jadi dia ini memainkan alat, apa namanya, alat punyanya dianya sendiri. Kalau kita sebut itu, apa bahasa bahasa edukasinya tuh cuy. Ini mungkin konten gelap ya, cuma kita ini kan sebagai cece ya, menghadapi di situasi anak majikan yang megang-megang punyanya sendiri, bagi cuy, wis kalian ngerti sendiri, ini banyak ternyata. Ini bahaya nggak sih Kaisam? Terus apa sih yang harus kita lakukan Kaisam? Mamanya loh, diem aja. Padahal kita udah laporan loh sama dia, sampai saya malu sendiri. Sampai cecenya sendiri yang tantrum katanya. Bahkan Kaisam, sampai di bis juga sampai saya tuh tepak-tepak gitu. Ayo mungkin, problemnya banyak kalian ngalamin ya, gimana caranya menghadapi anak-anak yang kecanduan seperti itu ya, cuy, ya. Ini anaknya umur 10 tahun, cuy. Dan mungkin kalian juga mengalami bahkan kayak bisa membuat story di WhatsApp, ternyata kasus ini banyak. Banyak yang cece-cece yang speak up, "Waduh kayak anak saya 5 tahun udah begitu." Sampai bahasa semua. Apa sih yang ada di pikiran anak kecil itu kok bisa melakukan seperti itu ya, cuy? Apa yang dia tonton? Ataukah dia, ngelihat mami papinya melakukan begitu ya, cuy? Jadi dia ini penasaran dan kepo. Ayo kita bahas, cuy. Oke, kita sebut aja namanya Mbak Ani ya. Jadi Mbak Ani ini punya momongan 2 ya, majikannya ini punya anak 2, satu laki-laki yang masih kecil, satu perempuan umurnya 10 tahun. Jadi anak 10 tahunnya ini bukan autis, bukan. Jadi orang tuanya juga sama kalau loyang diajak bareng gitu mereka berdua. Cuma yang 10 tahun ini kecanduan untuk memainkan alatnya. Perempuan loh padahal cuy. Nah, itu berawal dari si Mbak Ani ini menyaksikan anaknya di ruang tamu sedang apa namanya masukin tangannya ke dalam dalam alat apa namanya alat pribadinya, bingung nih takut ditut gitu kan sama YouTube. Terus dia sampai kejang-kejang kayak Tisam. Saya sampai tantrum kayak Tisam. Aduh, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Panik gak sih? Ya kan? Akhirnya saya diam-diam juga kayak Tisam fotoin itu aktivitasnya. Nah, awas nih, kalian memfoto pun jangan sampai jadi bumerang kalian sendiri ya. Kalau untuk dokumentasi kita sendiri nggak jadi masalah. Cuma kita lihat dulu respon orang tuanya, jangan langsung ditunjukin sebuah foto ya cuy. Takutnya orang tuanya tersinggung dan lain-lainnya. Jadi kita keep dulu fotonya. Kalau misalkan majikan kita perlu bukti, baru kita ngomong ya seadanya. Padahal kayak di CCTV itu udah kayak supermarket di mana aja ada gitu. Sampai si anak 10 tahun ini melakukan tamu. Nah, akhirnya saya pura-pura kayak ke situ ngelap. Momoy, lecomea. Wah, dia langsung naikin dalamnya lagi Kaisam, terus dia masuk ke kamar. Nah, cuma waktu itu Kaisam, saya cuma bisa negur seperti itu. Kaisam dia ini kan tidurnya sama saya di atas. Ini tengah malam, saya pikir ada gempa bumi. Kenapa? Ini kadang ada lucu, ada keselnya ya. Tapi ini problematika yang Cece menghadapi anak-anak yang di bawah kedewasaan dia sudah memainkan alatnya pribadinya ya cuy ya. Wah, waktu itu saya bangun guys, wah ranjang saya gempa. Tuh, ih ada gempa apa? Terus saya itu mendengar rintihan kecil kayak meringik ya cuy ya. Aduh lagi ngapain itu lagi. Akhirnya saya tuh nengok ke atas. Hei, kamu lagi ngapain? Ya kan, saya kagetin dia, terus dia kaget kayak terus dia langsung balik badan ke tembok, terus dia tarik selimutnya lagi. Beberapa kali kayak saya apa namanya, saya mergokin anak majikan saya itu yang 10 tahun itu melakukan itu. Normal nggak sih kayak gitu? Soalnya saya tuh udah mereport nih majikannya. Terus majikannya itu saya kasih tahu, "Mem, si Momo itu sering mainin alat ininya." Terus majikan perempuannya tuh sebenarnya sudah tahu, "Iya Cece, katanya saya sudah tahu." Tapi diem aja Kaisam nggak ditegur-tegur, terus aja Kaisam. Nah sekarang karena saya sering negur Kaisam, dia ini kadang tuh masuk kamar untuk melakukan aktivitas itu terus dikunci. Pernah Kaisam pergi-pergi itu dari kamar itu, dia udah ganti celana itu udah basah aja celananya. Saya bilang, "Kamu ngapain? Kamu ngompol ya?" katanya.
Padahal saya tahu dia sudah melakukan aktivitas seperti itu. Terus akhirnya si cecenya ini berpikir jangan-jangan lagi loihang, dia ngeliat tuh mami papinya lagi apa namanya melakukan aktivitas seks, dianya apa namanya denger ya sambil ngeliat. Mungkin nggak sih cuy kayak gitu? Ya kan kok orang tuanya diem aja gitu, nggak dibawa ke psikiater atau apa. Ini biasanya kenapa sih, normal nggak sih anak-anak seperti ini? Ayo kita bahas. Jadi kayak Tisam itu kepo ya kan. Kaisam itu kalau kepo itu selalu tanya sama Mbak Google, itu menurut dokter psikolog itu normal nggak sih kayak gitu? Ternyata cuy, dari 2 tahun pun dia juga bisa kok melakukan mainin sendirinya. Kenapa Kaisam bisa begitu? Jadi cuy ya, orang-orang yang melakukan seperti itu masih kecil, dia ini tidak mengerti tentang apa itu seksual. Jadi yang dia tahu, dia mainin diri, dia mendapatkan kebahagiaan sendiri di situ. Jadi dia merasa bahwa seneng gitu cuy. Ada relax di situ yang dirasain si anak ini. Jadi anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang orang tuanya mungkin kurang memperhatikan. Yaitu tadi faktornya mungkin karena dia punya adik ya cuy ya. Jadi saat dia menemukan kebahagiaannya diri sendiri dengan memainkan punyanya sendiri, rasa bahwa yo I'm fine gitu kan. Kayak gitu loh cuy. Nah, cuma ini kalau misalkan sampai di bis aja dia begitu ya kan, sampai dimarahin sama si cecenya, ini jadi sedikit-sedikit dia ini akan berkurang. Kaisam ini normal nggak? Menurut dokter, ini adalah hal yang normal kata cuy. Nah tugas kita, peran kita sebagai orang yang di sampingnya si anak ini, kita harus memberikan pemahaman bahwa jangan sering ya mainin kayak gitu. Tangan kita loh banyak virusnya. Nanti kalau misalkan kamu kena sakit gimana? Itu tuh nggak boleh, ya kan? Kita boleh memegang di waktu-waktu tertentu kayak cebok dan lain-lain. Kita tuh harus memberikan pemahaman seperti itu, cuy. Pelan-pelan. Jangan dimarahin, jangan langsung, kamu itu nggak boleh ya kayak gitu. Nah, saat kita memarahi itu justru memancing apa namanya penasarannya dia gitu, cuy. Nah, mungkin maminya kenapa bisa diem aja? Mungkin maminya juga belajar ya. Kalau aktivitas tersebut adalah normal, cuy. Normal, secara hukum itu normal. Secara hukum kesehatan itu normal. Jangankan itu 10 tahun, 2 tahun, 5 tahun pun dia suka memainkan punyanya sendiri tadi. Karena dia merasa dia punya bahagia dengan dirinya sendiri. Nah, gimana caranya untuk supaya anak ini berhenti untuk melakukan seperti itu Kaisam? Jujur Kaisam, saya tantrum. Saya sendiri yang malu. Saya sendiri yang gimana ini cara menghadapi anak majikan yang seperti ini. Ya kan? Ya udah yang penting kan orang tuanya udah tahu ya sudah kita tidak perlu mengambil foto atau video. Takutnya barangkali di pertengah jalanan kita ada konflik dengan majikan, jangan sampai video itu menjadikan alasan majikan mereport ke polisi. Karena dia malu tentang anaknya, takut kita menyebarkan gitu kan. Nah udah, jadi diam-diam aja ya cuy ya, jangan pernah mengambil adegan itu walaupun kita shock atau tantrum. Kita sebagai cece kita harus profesional, kita harus bisa menghadapi situasi lingkungan seperti ini ya cuy ya. Aduh Kak Isam, apa perlu saya bilang sama neneknya? Nggak usah. Nanti pun kalau anak ini nggak tahu tempat kejadiannya di mana pun, nanti juga neneknya pasti akan tahu dengan sendirinya. Udah biarin aja kita pura-pura tidak tahu. Itulah yang harus kita lakukan sebagai domestic helper. Yang penting kita sudah mereport orang tuanya diam saja ya sudah. Kita sebisa mungkin kita memberikan pengajaran dan pengertian kepada Mumui ini dengan pelan-pelan. Nah, kalau misalkan sudah nih kasurnya goyang, tinggal ditepak aja. Oi, oi, semuanya leh. Gitu. Jadi dengan nada yang tegas tapi tidak memarahi. Supaya Mumui ini punya batasan, oh ada Cece nih, ada yang ditakutinya gitu, ngerti nggak? Jadi dari situ kebiasaan-kebiasaan itu menjadi berkurang ya, semoga saja. Tapi menurut kesehatan, ini berjalannya waktu, semakin dia dewasa, semakin dia mengerti cuy. Nanti dia mengerti dengan sendirinya, gitu cuy. Jadi sering temani dia di waktu positifnya dia. Jadi jangan pernah biarkan dia itu sendiri, selalu ditemani ya. Ini untuk mengubah kebiasaan-kebiasaannya dia. Ini memang kalau misalkan anak-anak penasaran kayak gini aja ya. Kayak Sam takutnya di sekolah juga melakukan seperti itu gitu kan. Ngapain kamu itu kan? Jadi kitanya yang ngelihatnya malu sendiri gitu ya, Joya. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kamu tahu seperti itu ya, melakukan seperti itu, langsung tegur. Tegur nggak apa-apa untuk kebaikan, tapi tegurnya jangan marah. Cuma ya. Lah juga kami yang fan le ngawawe mami homo gitu. Jadi kalau kamu melakukan hal tersebut lagi, saya akan kasih tahu mama kamu mau. Nah, itu baru peringatan pertama. Peringatan kedua terjadi lagi, peringatan ketiga terjadi lagi. Oke, berarti kita report ke orang tuanya. Biar orang tuanya yang membawa dia ke psikiater mungkin, ya kan? Udah, nggak apa-apa cuy. Itu kan yang normal kok menurut kesehatan ya. Ya kira-kira nih ada nggak nih banyak nggak nih teman-teman Kak Hisam yang di luar sana yang momongannya di bawah umur dewasa sudah memainkan
apa namanya, pribadinya. Apa sih yang kalian lakuin cuy? Coba kasih nasihat teman-teman kita yang mungkin syok menghadapi keadaan anak majikan yang seperti itu. Coba kasih tahu ya, supaya kita sama-sama belajar, supaya kita bisa menghadapi situasi ini bareng-bareng. Amin. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.